Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Bisri SKMMKes, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Putri Rahmawati MKM, yang kami hormati Ibu Kasih Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Sumiati SSI APT, serta Bapak Ibu peserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini pada acara pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 di Kota Batam, 4 Juli 2023. Tidak lupa sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada seluruh hadirin yang hadir untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa yang akan dipandu oleh Saudara Fahru Razi. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'mati mazida. Malam ini kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Kami mohon limpahkanlah dan curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, karuniamu, kemudahan dan kelancaran dalam keberkahan kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan bimbingan agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi tempat kerja kami. Ya Allah, Ya Rabbi, semoga dengan kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami
untuk meningkatkan pemahaman kami dalam mengelola obat publik sesuai standar di daerah kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, karena tiada tempat memohon selain kepadamu. Maka kami mohon kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Ibu Kasih Parmamin, dan yang berbahagia para peserta pertemuan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kekuatan hingga terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yang pada kesempatan ini diselenggarakan di Kota Batam selama 4 hari mulai dari tanggal 4 sampai 7 Juli 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk penguatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten kota melalui upaya pendampingan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat. Kemudian hasil yang akan dicapai dalam pertemuan ini yaitu diperolehnya pemahaman dan akurasi perencanaan kebutuhan yang semakin meningkat, diperolehnya peningkatan kapasitas SDM pengelolaan sistem logistik obat dan perbekalan kesehatan, kemudian diperolehnya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di instalasi farmasi provinsi dan kabupaten kota. Metode kegiatan ini digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, serta des usulan RKU. Materi yang akan disajikan yaitu evaluasi ketersediaan obat di Provinsi Kepri, penyusunan rencana kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan, sistem informasi logistik obat dan vaksin, dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan obat program gizi KIA. Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari 2, yaitu narasumber dari Direktorat Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian Dirjen Palmakes Kemenkes RI, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Peserta pada pertemuan ini berjumlah 22 orang, terdiri dari 12 orang dari kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan 10 orang dari Dinas Provinsi. Pembiayaan dalam kegiatan ini dibebankan pada Dipa APBN Dekon Program Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2023. Kepada seluruh hadirin, kami mohon maaf sedalam-dalamnya apabila ke depan dalam penyelenggaraan pertemuan ini masih terdapat banyak hambatan dan kekurangan. Terlepas dari semua kekurangan yang ada, kami mengharapkan pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, keluaran berupa terus usulnya rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau yang akurat, efektif, efisien, dapat diperoleh. Akhirnya pada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, kami mohon kesediaannya untuk Bapak membuka secara resmi kegiatan kami ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Baik, untuk itu selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dan membuka secara resmi acara ini oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
Riau, Bapak Dr. Muhammad Bisri SKMMKes. Pada Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati narasumber dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan RI, kemudian narasumber ini Kepala Bidang SDK kita yang baru ini Bu Putri ya. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian juga nanti ada narasumber dari program gizi KIA Dinas Kesehatan, serta ada juga di sini Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bu Sumi. Harus kenal ya sama pejabat-pejabat provinsi ya, tapi harus kenal. Kalau bisa bikin WA group. Sekarang zamannya itu harus WA group. Ya, jadi saya itu ada 5 orang aja bikin WA group. 5 orang. Jadi anggota keluarga saya 5 orang bikin WA. Dengan para kepala dinas kabupaten kota saya juga bikin grup WA. Ya. Nah, sekarang ini tadi saya kan lagi ikut pelatihan ini kepemimpinan nasional. Jumlahnya 75 orang. 75 orang dibagi 2 kelas. Kelas A, kelas B. Bikin grup A dan B. Kemudian masing-masing kelas A ini dibagi 3 sub kelas. Bikin grup lagi. Terakhir tinggal 15, terakhir 5 orang. Jadi gimana komunikasi 5 orang? Ya bikin grup lagi tuh. Jadi sehari ini ada 4 grup baru ya. Ya saya nggak apa-apa, tapi itu sangat efektif. Jadi besok saya presentasi gitu enak gitu, komunikasinya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk membuat grup. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya menyampaikan 2 hal. Kita sekarang ini satu terkait hal yang sifat isu nasional dan global. Nasional global itu sama isunya. Yang kedua terkait dengan hal yang teknis pertemuan kita hari ini. Kalau terkait dengan hal global, nasional itu sekarang isu yang lagi hangat disebut dengan transformasi. Transformasi itu ya perubahan cepat terstruktur untuk mengejar jangan sampai tertinggal kita dengan negara lain. Itu namanya transformasi. Artinya apa? Kita ingin berpindah dari situasi yang biasa-biasa saja, tidak berkinerja, tidak produktif, masalahnya yaitu itu, menuju pada penyelesaian masalah. Nah, Indonesia sekarang itu kan lagi bergerak ke arah sana. Jadi sekarang katanya Malaysia itu sudah mulai takut dengan Indonesia. Nah, Singapura juga sudah mulai takut. Thailand apalagi udah kalah 5-2 kemarin kan itu. Takut ya. Nah, kenapa kok sekarang baru takut? Kenapa dulu enggak? Nah, sekarang kalau nggak percaya silakan jalan ke Malaysia, udah lain. Kayak orang Malaysia udah mulai hormat sama kita. Kenapa? Rupanya karena orang Indonesia sekarang sudah mulai sadar, sudah mulai tahu gimana menata, mengelola negara ini menjadi lebih baik. Makanya sekarang jamak itu di kementerian ada tata kelola, pengelolaan tata kelola. Jadi seperti di Dirjen Yanmed itu ada Direktorat Tata Kelola. Ya. Nah, tata kelola itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan governance. Governance, bukan government ya. Makanya kemarin Pak Menteri bilang, how the government to govern. Ya, itu bagaimana pemerintah bisa mengatur. Dengan cara apa? Dengan cara governance. Nah, lagi. Tulisannya seperti apa? Cari di Google. Supaya tahu bedanya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada isu baru dunia internasional untuk mengukur sebuah negara atau sebuah organisasi itu bagus apa enggak. Apa yang disebut dengan ESG. Apa E? Environment. 2, social, kemudian yang terakhir G itu governance, tadi itu tata kelola. Kenapa kok lingkungan? Ya karena lingkungan ini kita ingin membangun, menata negara ini, pembangunan apa saja, jangan sampai menimbulkan dampak yang buruk.
kita ingin bahwa pembangunan sekarang ini bisa memberikan dampak dinikmati oleh generasi berikutnya, kayak gitu. Pembangunan pertanian misalnya, ini yang lagi jadi sorotan. Pertanian itu kasih makan orang ya, tapi di saat yang sama pertanian telah menghancurkan lingkungan, membuka lahan, menggunakan pestisida. Ini contohnya. Orang kesehatan harus bisa ke sana loh. Kemarin apa hubungannya Pak kita ngurusin pertanian? Lu ada hubungannya. Ini kan pemegang program gizi. Isinya kan satu piring kan sepertiga sayuran ya, nasi, lauk pauk ya. Pernah nggak berpikir sayurannya dari mana? Asal di pasar sayuran langsung dimasak. Apa gimana kalau sayuran itu banyak mengandung pestisida? Oh gitu. Jadi kita harus punya wawasan environment. Untuk apa? Untuk sustainable development. Untuk alam ini juga bisa diwarisi oleh generasi berikutnya. Terkait dengan obat, apalagi obat-obat kita selama ini di mana tuh kalau yang supaya dibuangnya kemana? Itu ya, dibakar aja udah mabuk kita sekitarnya, kena asapnya itu ya. Nah yang kedua sosial. Kenapa sosial itu penting? Karena pembangunan kita ini dilaksanakan harus bisa menjamin keadilan dirasakan oleh masyarakat. Anggaran kita kesehatan banyak nih, tapi kalau semuanya kesedot untuk bangun rumah sakit, untuk bayar iuran BPJS, untuk membayar klaim pemerintah membiayai terlalu banyak BPJS. Lalu bagaimana dengan pembiayaan oleh keluarga miskin? Hari-hari sekarang ini saya masih ketemu masyarakat kita itu yang butuh bantuan pembiayaan, yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS, di mana pelayanan kesehatan kita kan juga butuh jaminan pembiayaan. Untung kita punya jam kesehatan. Kalau nggak ada jam kesehatan gimana? Nah artinya Provinsi Kepri sudah menerapkan aspek sosial ini. Provinsi lain enggak. Jadi kemarin Sekda Nambas nelpon minta kamar rumah singgah. Wah itu udah hebat. Kemarin saya ketemu Pak Bupati Karimun itu. Jadi rumah singgah kita itu rupanya sekarang ngantri. Jadi banyak masyarakat kita yang rupanya sangat butuh. Kita nggak nyangka itu. Sekarang Batam pun juga sama. Jadi bangun tidak hanya bangun jalan, nggak hanya bangun pelabuhan, bukan hanya itu, harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lain. Makanya di dalam WHO itu disebutkan pembangunan kesehatan harus memperhatikan sosial, ekonomi, determinant on health. Nah, jadi harus memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh sosial ekonomi. Nah, kita semua harus paham ini, apa itu ya? Stunting misalnya, itu sebenarnya urusan kesehatan atau urusan Pak Camat atau Bupati sebenarnya. Stunting. Sudah sama. Kalau kita tengok sebenarnya orang stunting itu terjadi pertama karena status kesehatan remaja putri. Kemudian dia menikah. Ya. Itu faktornya kan 70%. Kalau dia anemi, pasti melahirkan generasi yang stunting. Berarti kita harus mencegah anak remaja putri jangan sampai anemi, gitu ya. Sarapannya harus berkualitas, pakai telur, pakai daging. Ya masa perawat bidan ngurusin ngasih makan daging sama sayuran? Enggak sih. Berarti itu urusannya siapa? Dinas tanaman pangan, ketahanan pangan mestinya ke sana. Para guru harus mendidik, memperhatikan muridnya yang ngantuk-ngantuk kenapa? Oh karena kurang zat besi. Berarti harus diingatkan untuk sarapan. Para ibu-ibu berarti harus dididik untuk kasih makan anak-anaknya yang baik. Nah, kalau kemudian sumber makanannya nggak ada gimana? Sayur susah, ya kan? Protein hewani susah. Artinya apa? Banyak urusan di luar kesehatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sosial, ekonomi, belum lagi masalah pendapatan. Nah ini makanya itu kita harus berpikir multidimensi. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau diperintahkan ini bikin pertemuan lintas sektor. Nah ini sedang disuruh staf puskesmas. Yang dikumpulin siapa? Camat, lurah. Bisa nggak? Staf puskesmas, pimpinan puskesmas ngumpulin camat sama kepala desa, bisa nggak? Nggak level. Bukan urusannya, bukan kewenangannya. Nah ini saya belajar baru nih. Makanya sekarang urusan stunting saya harus nyenggol Pak Gubernur. Pak saya izin Pak mau menyampaikan sesuatu di pertemuan rapat dengan para bupati. Ini apa?
masalah stunting Pak. Oh iya, 5 menit 5 menit cukup. Saya tinggal menampilkan data kemarin di Lingga itu ya, data kasus stunting kabupaten kota, langsung paham kan? Masa angka nggak paham? Pasti paham. Pak Gubernur juga tahu ini kenapa Natuna tinggi. Wah itu kan pintar. Wah, kenapa tinggi? Karimun udah mencapai target Pak ya, udah 13,3%. Anambas sudah 14%, gitu ya. Nah ini contoh kawan-kawan di Dinas Kesehatan, di Puskesmas mulai sempatkan untuk duduk menganalisa apa sih yang jadi urusan kita ini. Jadi harus dibedakan ya, urusan dan kegiatan. Ini penting nih, karena kita suka sibuk nih, kerja keras mondar-mandir kan, rupanya hanya mengejar kegiatan, karena ada dipanya tadi itu. Mencapai tujuan nggak? Urusan kinerja. Nah itu hal yang lain. Nah itu terkait dengan perencanaan tadi. Nah, ini kan juga kita terkait dengan RKO, ya, terkait dengan RKO ini. Jadi Bapak Ibu mulai berpikir yang saya kerjakan ini ketika membuat perencanaan harus menengok target yang akan dicapai. RKO apa targetnya? Supaya perencanaan kita ini efisien, tidak sampai terjadi obat-obatan nanti yang tidak digunakan. Berarti harus punya data yang cukup lengkap ya khususnya Bu Putri ya, harus punya data kesakitan, evaluasi kemarin, dimonitor penggunaan obat kemarin, sehingga kita bisa meminimalisir obat-obat yang tidak terpakai. Nah, ini contoh. Jadi sempatkan diri untuk duduk bersama staf membicarakan sesuatu. Baik ya. Kalau kita melakukan ini pasti pekerjaan itu menarik. Tapi kalau dikejar-kejar kegiatan pasti capek. Hasilnya nggak tahu, arahnya kemana, gitu ya. Ketika evaluasi LKPJ, laporan kinerja dan pertanggungjawaban, wah kita baru pusing. Anda menghabiskan uang sekian miliar, hasilnya mana? Nah, itu ya contoh yang kemarin saya kritisi kawan-kawan di P2P, di P2M itu ya. Kegiatannya padat, setiap minggu izin sama saya itu mengajukan uang. Kebetulan uangnya banyak gitu ya. Tapi capaiannya rendah. Lalu dikerjakan apa dong? Nah itu kegiatan tiap minggu targetnya nggak tercapai, jauh di bawah target. Lalu dari yang diurusi apa? Yang dikerjakan apa? Nah jangan sampai kita seperti itu. Makanya kenapa audit sekarang itu namanya audit kinerja. Kinerja itu berarti urusan. Ketika Bapak Ibu itu dilantik jadi kasih, kabit, atau jadi pemegang program, itu karena suatu urusan, bukan karena uang kan. Ini uang kamu jalankan, nggak begitu. Tanggung jawabmu adalah ngurusi urusan, stunting, obat, atau apa. Jadi fokusnya ke sana. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Nah saya yakin kalau kita mulai dari sini, nggak pakai lama. Kita telah belajar dari COVID-19 itu bukan main masalahnya, selesai. Karena kita menggunakan cara berpikir yang rasional, ilmiah, dan berdasarkan problemnya apa. Jadi tindakan yang kita buat itu berdasarkan masalah. Nah, itu yang membuat kita berhasil. Walaupun uangnya nggak banyak, Kepri itu uangnya nggak banyak, jauh dibanding provinsi yang lain, jauh dibanding Riau apalagi, dibanding Aceh jauh. Ya. DKI apalagi, DKI itu berapa triliun habis. Ya. Tapi kan Kepri termasuk provinsi yang terbaik. Dan itu diakui orang pusat pun heran itu kan. Tapi mereka kan cuma nengok capaian kecil, dia nggak nanya duitnya berapa. Duitnya sangat kecil, lebih heran lagi. Kok bisa? Nah, makanya saya pernah ngomong ke kawan Bapeda, kalau kita ini wah ini udah anggaran kurang, salah. Kita tidak pernah kekurangan anggaran sebenarnya. Yang terjadi adalah anggaran itu tidak kita rencanakan, kita tidak gunakan dengan baik. Nah, ini saya mulai nih, jadi Dinas Kesehatan udah mulai nih. Kita mulai merencanakan anggaran sesuai tujuannya supaya pas dan menjawab permasalahan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kawan-kawan Dinas Kesehatan tentu punya tanggung jawab. Kita di Dinas Kesehatan ini
punya tanggung jawab sebagai apa ya, kalau di pusat ya Kementerian Kesehatan sebagai pembuat aturan, penjaga aturan, memonitoring, menegakkan aturan, memonitoring kegiatan, mengevaluasi, memberikan feedback, itu tugas dinas kesehatan. Berarti kawan-kawan dinas harus mengevaluasi, tidak hanya sibuk dengan kegiatan. Kegiatan harus mendukung urusan, ya, jangan dijatah duit kemudian bikin kegiatan, tapi harus sesuai dengan urusan dan tanggung jawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya ada pantunnya ya. Saya itu kalau dengan yang pandai bikin pantun saya selalu salut, karena tidak gampang bikin pantun. Engku Hamidah, raja berdaulat, negeri bernama Pulau Panjenengan. Selamat mengikuti pertemuan dengan hikmat. Semoga rakyat Kepri sehat walafiat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik. Tapi sebelum saya buka ini, tapi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya? Mantap. Kalau nggak paham saya ulang lagi. Nggak apa-apa ya kan? Nggak kuat-kuatan. Akhirnya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dengan ini secara resmi saya buka. Dan akhirnya berkala wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya dan secara resmi, maka berakhir pula acara pembukaan pada malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwin yang akan memandu acara pada malam hari ini. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas materi mengenai kesediaan obat dan vaksin. Pemateri sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih 30 menit, dan sesi kedua dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Sumiati selaku Kasih Kefarmasian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Iwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas segala nikmat dan karunia Allah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara kegiatan ini. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini pekerjaan Bapak Ibu dan kita sehari-hari ya. Jadi ini cuma refreshing aja. Mungkin lebih banyak kita nanti share ya, sharing bagaimana solusi di tempat tidak sesuai seperti yang diharapkan. Mungkin masalah-masalah yang timbul di lapangan yang mungkin kita bisa bicarakan bersama-sama ya. Karena obat ini dari dulu merupakan permasalahan klasik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lanjut, latar belakang dari pembangunan kita ya untuk meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat ya, dengan komoditas obat ini ya. Nah ini Renstra Kementerian yang bagian kita ini meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri yang tadi Bapak Kepala Dinas menjelaskan tentang transformasi kesehatan. Nah di sini bagian kita itu tentang
kemandirian dalam bahan baku ya. Kenapa kita bisa obat-obat yang sangat penting kita selalu sampai kekosongan tuh, masalahnya di mana ya kan? Masalahnya kan kita tidak punya pabrik bahan baku ya. Tapi ya alhamdulillah Menteri Kesehatan yang baru ini ya memang kadang-kadang lucu ya, basicnya bukan dari kesehatan, tapi mungkin kita perlu orang-orang seperti itu out of box gitu ya, pikirannya di luar dari kotak gitu. Sehingga sekarang dipacu lah untuk pabrik-pabrik bahan baku, sehingga yang disebut dengan ketahanan obat kita tadi. Selanjutnya, strategi pembangunan kesehatan kita yang kita miliki ini meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan. Nah, itu dia. Lanjut, kemudian penyimpanan. Nah, kalau cerita penyimpanan nih yang di provinsi ini kadang-kadang malu dengan sarana prasarana kami sendiri ya. Tapi insya Allah lah ke depan kami sudah bangun instalasi farmasi yang baru. Jadi nggak malu-maluin kalau ngomong soal sarana prasarana penyimpanan harus memenuhi syarat bagaimana gitu ya. Sementara yang ngomong nggak sesuai gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kita pelan-pelan, karena untuk membuat sesuatu yang memenuhi standar itu kan kita perlu anggaran, dan itu tidak mudah. Ya, saya rasa Bapak Ibu paham lah. Nah, kemudian ya distribusi ya berdasarkan permintaan, pengendalian. Jadi tidak semua permintaan dipenuhi, kita harus mengendalikan persediaan kita juga ya kan, agar ada ketahanan terhadap obat tersebut. Nah, untuk penghapusan apabila ada yang expired, tapi saya rasa di sini Bapak Ibu semua ini pengelola yang handal, yang sudah memprediksi obat nggak akan sampai expired. Jadi komunikasi yang intensif kepada puskesmas ya, ini obat nih dipakailah, udah dekat nih gitu kan. Ada kerjasama dengan puskesmas dan dokter di sana ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan, sekarang udah pakai EE semua ya, Emonef apa semua, Selena, jadi terpantau ya. Monitoring dan evaluasi. Nah, itu menyangkut dengan sarana prasarana. Lanjut, inilah. Nah, ini tata kelola tadi yang disebutkan, pemilihan seleksi udah ditengok, Kornasnya, nomor izin edarnya semua udah ditengok tuh, standar apa udah bagus-bagus lah. Kita nih kerja nih, tinggal ya mudah-mudahan lah ke depannya apabila sudah ada produsen bahan baku obat, sehingga kebutuhan obat kita yang di e-katalog itu bisa memenuhi yang namanya seluruh Indonesia ya. Jadi memang agak repot, parastamol yang sangat urgen gitu aja susah sekali di e-katalog ya Bapak Ibu sekalian. Ya, perencanaan ini sama tadi ya, cuman diulang lagi aja nih. Lanjut aja, cepet aja, kita udah tahu semua. Nah, ini indeks. Iya, ini indeks dah kita tahu. Yang jadi masalah ini kan kenapa dia tidak sampai 80%? Coba lanjut, inilah obat-obatnya. Nah, ini cara perhitungannya. Nah, obat-obat yang dihitung obat esensial 40 macam ini kan seperti diazepam injeksi itu kan hampir kosong terus ya katalog gitu ya. Terus magnesium sulfat, nah obat-obat yang diwarnai hijau nih ya, kita pengadaan tahun ini sendiri itu cuma ada 2 macam. Coba mau macam mana lagi gitu, kadang-kadang kan mau nyalahin siapa pun nggak tahu juga kita ya. Kalau di kabupaten kota sendiri bagaimana untuk pengadaannya? Mungkin kita sharing aja ya. Ada ya. Iya, kami untuk pengadaan tahun ini itulah baru 2 macam, karena yang lain expirednya dekat. Iya, tapi orang program gizinya mau, orang kayanya mau program. Kalau kami kan orang programnya nggak mau dia kalau nggak 2 tahun dia nggak mau. Kalau ini mau ya. Kalau kita kan bilang kalau memang obatnya kosong ya diambil aja gitu kan, daripada
kosongan kan, mereka nggak berani. Kita juga kalau mereka tidak bikin surat pernyataan, kita juga nggak berani, ya kan. Jadi kita selalu, kalau di kabupaten kota mau ya. Oh iya. Pakai ini Vera, pakai mic. Jadi kalau pas 2 bulan sudah mau habis ED-nya, kami kembalikan. Jadi dia tukar dengan yang ED baru. Oh, ada perjanjian mau ya? Ada. Jadi di catatan yang katalognya itu kami buat. Harus ada surat perjanjian itu dari penundiannya. Juga itu ya. Jadi terima kasih Bu Vera atas masukannya. Kalau kami kan memang dibikin catatan, kami minta gitu kan, yang 24 bulan, mereka bilang cuma ada yang 20 bulan. Iya 20 bulan. Jadi kita bilang sama orang program ini 20 bulan kalau memang kosong, apa dia datang? Mereka bilang nggak berani. Jadi kita juga nggak berani juga karena kan itu kan obat program kan. Kalau obat buffer kami berani gitu. Ya lanjut. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Memang itulah yang sudah kita sebutkan tadi tentang perencanaan, optimasi anggaran. Jadi tentang harga mungkin di kabupaten kota ada selisih jauh nggak harga SIPD dengan harga di e-katalog itu jadi permasalahan atau gimana tuh? Coba Pak Parman. Pas penyusunan SIPD di akhir tahun, khusus sama obat generik, ya tetap kita menganut ke harga e-katalog. Cuma obat yang non itulah kan, itu baru tuh pakai standar harga kami yang ada di kabupaten. Ya, karena yang kami masukkan ke dalam SH itu kami ngambil yang dari katalog gitu kan, dan itu langsung di ACC sama kawan-kawan BPKD. Cuma kan, cuma pun lingkarnya emang agak ruwet sedikit. Hasil apa? Analisa saya kan, setelah saya pelajari di SIPD, mungkin ada beberapa hal mungkin kekurangan teliti kami gitu kan, mungkin dari tim penyusun itu Bu, karena saya kan nggak masuk, saya kan di orang YK tuh cuma ya nerima gitu ya. Sian ya? Itu kan bergening kerjanya orang-orang Palmakes, orang perencanaan gitu. Gitu. Jadi setelah saya analisa gitu kan, memang masih banyak kekurangan kami di dalam penyusunan SSH untuk dimasuk dalam SIPD. Tapi itu lebih banyak ke obat non generik. Tapi kalau untuk obat kita yang Fornas, rata-rata pasti menganut di harga e-katalog sih. Itu aja sih intinya. Tak jauh-jauh sangat lah beda. Kalau di kabupaten kota ada nggak pengadaan obat yang secara langsung untuk obat-obat branded? Ada nggak? Sini Batam. Ada? Ada? Yang dari Batam mana? Bu? Ada? Coba Ibu sharing Bu. Kan Bu, ini saya baru pertama kan ikut yang ini. Terus saya lebih banyak di IF itu, saya bagian penerimaan. Terus sesekali minta data lah untuk yang pemakaian RKO dari puskesmas gitu. Saya kasih masukan misalnya kita udah tahu lah obat-obat mana yang slow moving, fast moving gitu ya. Jadi nggak numpuk. Jadi tahun ini memang kita sudah benahi gitu. Karena kita udah tahu trennya obat-obat apa sih yang sering yang dibutuhkan. Kecuali mungkin penyakit-penyakit tertentu yang kita nggak bisa tebak ya. Jadi kayak kayak obat-obat batu gitu. Nah kendala kami sih sebenarnya Bu, kalau di Batam itu tuh kadang-kadang RKO-nya itu udah disusun, kita udah terima, kita olah gitu. Ternyata permintaan itu gak sesuai gitu misalnya. Jadi kita kebetulan di IF kan kita udah banyak tenaga nih. Jadi setiap kita pengeluaran pun kita evaluasi lagi sesuai nggak sih dengan RKO-nya gitu. Jadi nggak semua puskesmas kita kasih misalnya di Filipin gitu. Kita kasih semua enggak, kita harus evaluasi lagi gitu. Jadi harus ada pertanggungjawaban apa yang diminta harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu. Selama ini kan enggak gitu. Jadi kadang-kadang timpang kan. Jadi kebetulan kita tenaga udah banyak, kita hampir tiap bulan tuh setiap PO kita harus ini gitu, evaluasi gitu. Itu sih yang buat. Kalau pengadaan di IF ya? Untuk tahun ini memang di IF. Oh iya. Jadi semua e-katalog?
katalog untuk Obatnya nggak ada yang branded, nggak ada yang patennya. paten itu paling kayak osteotin ya. Nah itu pengadaannya langsung berarti nggak ada di katalog. Kita katalog. Oh ada. Kita masih ada katalog. Iya, iya. Kita ini juga sih Bu, rebut-rebutan juga kayak asetilisistein aja kita kayaknya seluruh Indonesia kan rebut-rebutan kita berapa aja ada gitu. Kita minta provinsi juga nggak ada kan? Iya, nggak ada. Iya. Sangat terbatas. Ya terima kasih Ibu. Yang dari Karimun Bapak mungkin ya mau sharing. Kebetulan saya di dinas kesehatan Oh ya baik Bapak. di Permamennya itu khusus untuk pengadaannya Bu. Ini saya sharing juga. Baik. Memang kalau kita pengadaannya seperti tahun 2022 kita kan masukkan ke SPD itu kan item obat Ibu ya. Jadi umpamanya kayak kemarin 2022 ini kita dapat dana DAK untuk obat lebih kurang 1,9. Jadi obat yang kita belanjakan itu 1,9 itu kita masukkan di item obatnya di SPD. Kita kan tinggi gitu Bu, tahu obat di katalog rendah. Iya. Nah, kita membelanjakan menaikkan volume tidak boleh. Tidak boleh, betul Pak. Ya kan? Iya. Tapi kalau umpamanya SSA kita rendah, di katalog tinggi, Kita tak boleh beli. boleh Bu, tapi dengan volume dikurangi. Boleh Pak. Boleh Bu. Kalau kami tak boleh loh Pak. Kalau kami boleh Kak. Inspektorat tak kasih tuh Pak. Kalau kami kasih Bu, makanya Bu, kayak tahun 2022 kita pengadaan di Dinas Kabupaten Karimun itu silpanya banyak Bu, lebih kurang 500-an. Jadi untuk pengalaman tahun 2023 ini yang kami masukkan belanja obat satu paket aja sekian. Boleh Pak gelondongan. Makanya kami coba tahun ini Bu, bisa tembus dia apa di bagian aset Kabupaten Karimun. Jadi kami minta kayak gitu udah dapat belanja obat dan vaksin sekian umpamanya, kami mintalah usulan dari IFK. Kabupaten kota lain ada yang masih boleh gelondongan gitu? Oh masih ya? Ya sebetulnya Bu, tergantung kita berpacu aja sama mereka Bu. Jadi kan baik. Yang kita tahun 2023 ini silpa kita cuma 1.500. Iya memang bagus Pak gelondongan itu. Kita lebih kalau obat sama luasa. BHP Alkes Bu, kalau kita masukkan itemnya bersih Capek sendiri Pak. Capek sendiri Bu. Betul. Karena barang yang tak ada nanti kita di bawah 200 PL, di atas 200 lelang. Jadi kalau memang tidak ada, kita koordinasi sama IFK, mau tak kalian ganti item lain yang ada di katalog. Itulah keuntungan kita yang memakai gelondongan tadi. Bapak ada dasar hukumnya nggak bikin gelondongan kayak gitu? Kalau dasar hukum, kalau kita Bu, udah berapa tahun mencoba per item tuh Bu ya, itu kita menentukan harga pasti banyak yang selisih Bu. Karena SSA kita ketinggian. Iya karena memang kerendahan. Pak. Iya itu masalah kami tuh Pak. Yang kita dana ada, menaikkan volume tidak boleh. Tidak boleh, betul Pak. Itulah tahun ini kita baru Bu, gelondongan kita coba. Karena kebetulan kepala dinas juga ngomong, coba harus dia juga saya ajukan. Udah. Sebelumnya di bagian aset kita minta tolong tanamkan ya belanja obat dan vaksin satu paket sekian, ditanam ke dia di SPD. Jadi pas kita SPD-nya sudah ada Bu. Iya. Nomenklaturnya Iya, Pak ya. kami tanamkan dulu Bu. Baik, Ya kan? baik. Begitu kami entry di SPD, udah itu aja kami pakai. Baik. Satu paket sekian, satu Terima kasih M. Pak masukannya. Gitu aja pengalamannya Bu. Iya, Terima kasih Bu. semoga tahun depan kami bisa seperti itu. Amin. Tanjung Pinang mungkin mau sharing? Ya. Baik, mohon izin Bu Sumi. Mungkin tadi karena ada ditanya daerah lain apakah ada gelondongan, jadi Tanjung Pinang termasuk. Jadi waktu penerapan SCPD tahun 2021 ya, SCPD itu penerapannya pertama kali tahun 2021. Nah itu udah mulai digaung-gaungkan katanya obat itu mau dipecah, mau dirinci. Cuman karena kita tahu, kita kan tidak hanya sekedar menganggarkan saja, tapi kita kan tahu teknisnya. Teknis pengadaan di lapangan kan kita juga tahu gitu seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi
dipecah, dirinci akan banyak permasalahan tadi seperti yang tadi sampaikan Bapak tadi, bahwa yang pertama bisa jadi anggaran tidak akan terserap kalau harga ini dikunci. Nanti ketika kita kunci belum tentu harga itu akan sama, bisa naik bisa turun. Kalau dia naik kita nggak bisa belanja, kalau dia turun dia nggak akan terserap, sehingga penggunaan anggaran tadi kan tidak efisien gitu. Kemudian itu yang pertama dari sisi anggaran. Yang kedua dari sisi kebutuhan. Jadi kebutuhan perencanaan yang kita input pada saat SIPD pertama kali, misalnya kita input di bulan Juni untuk anggaran tahun depan misalnya. Nah di bulan Juni penganggaran obat itu belum tentu akan sama pada saat kita mau melaksanakan nanti pengadaannya. Jadi rencana kebutuhan itu belum tentu akan sama di tahun depannya pada saat kita mengadakan. Jadi karena kebutuhan itu fluktuatif, jadi dia bergerak dan berkembang. Belum tentu saat ini kita butuh banyak asiklovir, belum tentu tahun depan ternyata kita banyak karena kasus virus meningkat misalnya seperti itu. Jadi atas dasar kebutuhan tadi yang fleksibel, karena penyakit ini kan kita nggak bisa tentukan dari sekarang gitu, nggak bisa kita pastikan dari sekarang gitu. Metode penyakit tadi ya. Jadi atas dasar itu makanya kemarin kami juga sudah menghadap ke TAPD, kalau kami di Tanjung Pinang, kami sudah buat nota dinasnya ke TAPD untuk dijadikan belanja obat-obatan ini menjadi satu paket karena atas dasar tadi. Nah kemudian sharing juga dengan daerah-daerah di lain, Bu. Waktu itu kami ada grup tentang DAU, dana alokasi umum. Di situ juga ada dibahas juga terkait daerah-daerah lain yang permasalahannya juga kalau misalnya SIPD itu dibuka, mereka permasalahannya sama terkait di teknis pada saat pengadaan itu akan terbentur gitu. Jadi dan dari kementerian juga menjawab waktu itu di grup, di kementerian sendiri sebenarnya sudah memperbolehkan, di Kementerian Kesehatan sudah memperbolehkan untuk mengajukan menjadi satu paket untuk belanja obat-obatan. Dan kemudian dasarnya pas tadi kebetulan saya ada lihat Bu, dasarnya kalau untuk dijadikan satu paket itu ada dasarnya, juknisnya di JKN. Nanti Bu Ratna share di grup Formalkes. Iya, di Juknis JKN nomor 6 tahun 2022 halaman 18 dan 19. Jadi di sini tentang ketentuan obat tidak perlu dirinci. Ya, itu. Tapi memang se-Indonesia ini memang beda-beda sih Bu. Ada yang dia bisa berjuang untuk advokasi ke DPKAD. Iya. Berjuang untuk bisa jadi satu paket. Ada juga memang yang sudah bisa, ada yang mau menerima, daerahnya ada yang bisa mau menerima. Tapi memang dari kementerian tuh sudah mengusulkan sih, sudah membolehkan untuk belanja obat-obatan ini dijadikan satu paket gitu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih atas sharingnya Karimun Tanjung Pinang ya. Jadi masukan-masukan yang memang sangat berharga lah, yang memang kita hadapi ya seperti itu. Kalau kita rinci, kalau harganya tinggi tak bisa beli, kalau harganya rendah tidak terserap, ya seperti itu. Yang belum bicara dari mana nih? Natuna belum datang. Udah. Saya mau dengar suaranya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Vika RG Anda, saya dari Natuna. Oh iya. Terkait pembahasan kita malam ini, memang sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga atau diskusikan bersama kawan-kawan di provinsi. Menyambung dulu dari pembicaraan yang sebelumnya terkait SIPD ya Bu ya. Kalau untuk di Natuna itu sama gelondongan Bu, tidak dirinci per item, dan juga biasanya penetapan anggarannya itu berdasarkan renja Bu. Jadi renja yang sudah ditetapkan itulah biasanya yang kita anggarkan di SIPD, dan tetap dia menggunakan metode sistemnya gelondongan tidak per item. Mungkin itu Bu kalau dari Natuna Bu. Alhamdulillah Bu ya, jadi lebih leluasa ya Bu ya. Iya, jadi kita fleksibel saja Bu, karena pekerjaannya sudah rumit. Jadi selama tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan,
ya sudah kita ikuti sistemnya begitu gitu. Jadi saya rasa pun kalau terlalu diikut berdasarkan rincian per item itu nanti memang agak sulit ya Bu. Menyusahkan diri sendiri ya Bu ya. Karena itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ratna tadi, selain nanti kita belum tahu tahun depan itu berapa kuantitasnya, kemudian metodenya juga nanti terlalu rumit ya Bu ya. Iya betul. Kemudian saya menyambung lagi nih Bu, mohon maaf karena kita berbicara terkait tadi pengelolaan ya Bu ya. Iya betul, kita di sini sharing, diskusi. Yang ingin saya tanyakan Bu, kita ini kan dalam perencanaan kebutuhan obat ini kan ada yang dinamakan dengan formularium puskesmas ya Bu ya. Dan itu memang tetap ya, mutlak. Apalagi di daerah kepulauan, kita itu semua maksudnya dengan kondisi geografis kita yang bukan satu daratan tapi terpisah-pisah, kemudian harus pakai transportasi laut ya, kemudian memakan waktu yang memang 6 jam sampai 12 jam. Terkendala dengan gelombang lagi Bu. Nah ya, makanya formularium puskesmas itu kan perlu ditetapkan karena dia terikat di Fornas. Kita ini kan formularium itu kan terikat di Fornas Bu. Jadi ada obat-obatan yang memang tidak bisa digunakan oleh vaskes tingkat 1. Sementara di kepulauan itu kalau kita mutlak harus merujuk ke Fornas dengan menggunakan obat-obat tingkat 1 itu, ada memang yang obat-obatan tingkat 2 vaskes rujukan itu memang yang dibutuhkan oleh puskesmas. Jadi otomatis mau tidak mau puskesmas yang jauh dari kabupaten itu dia membuat formularium yang obat-obatannya ada yang tidak di vaskes tingkat 1, jadi di vaskes tingkat 2. Ya. Maksudnya begitu Bu. Iya baik, paham. Nah, jadi kemarin saya kan pernah mengikuti ini ya, pengelolaan obat standar pengobatan obat dari Kemenkes itu ya Rat ya. Kalau nggak salah ya bulan apa, 6 bulan yang lalu kalau saya nggak salah Bu, di situ orang-orang itu menyebutkan bahwasanya kita harus menyusun formularium kabupaten Bu. Nah sampai sejauh ini saya belum ketemu aturan bagaimana caranya untuk menyusun formularium kabupaten itu Bu. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin kawan-kawan di provinsi ini punya rujukannya, punya maksudnya sekiranya ada gitu aturan-aturan bagaimana kita harus menyusun formularium kabupaten itu Bu. Jadi nanti formularium puskesmas itu mereka itu akan merujuk ke formularium kabupaten. Nah itu yang ingin saya tanyakan yang pertama Bu. Mungkin ada solusinya Bu terkait hal itu, apakah memang ada aturannya bahwasanya kita boleh mengadakan obat tersebut atau gimana? Mohon solusinya saja Bu kalau memang ada. Kami memang pingin ikut itu karena kayak obat-obat keswa itu kan banyak yang dibutuhkan memang nggak datang Bu. Fenobarbital injeksi juga nggak ada datang. Fornas kabupaten ya, kalau kami saya dulu pernah di Bintan, masalah itulah. Jadi obat ini nggak boleh di puskesmas, ini harus di rumah sakit. Tapi kami dengan SK surat keputusan bupati kami buat. Jadi menimbang, mengingat, itu bisa Bu. Yang disebut dengan Fornas kabupaten itu berbentuk surat keputusan bupati. Ya, jadi kita punya dasar hukumnya untuk mengadakan itu. Ketika diperiksa, ini nggak boleh dia berdasarkan Fornas puskesmas, kita punya dasar hukumnya. Itu SK bupati. Ya, tapi nanti untuk jawaban yang lebih fix mungkin besok kita ada narasumber dari pusat, bisa kita tanyakan ya Bu ya. Kemudian juga tentang obat-obat program, mungkin nanti besok ada narasumber dari pusat untuk jawaban yang lebih pasti. Kalau kami dulu rasanya bisa mengadakan sendiri, cuman dasar hukumnya bagaimana orang pusat nanti mungkin punya jawabannya. Kita tunggu besok saja ya Bu ya, bersabar.
Mungkin itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Batam TV, inspirasi Kepri.